Jangan lupa like dan komen, subscribe. Shalom, hari ini saya ada di TK Musim Tuli Terpadu. Ketemu lagi dengan saya di pagi hari yang mendung ini. Tapi saya melihat ada seorang ibu guru yang baru dan yang belum pernah saya jumpai. Yuk kita kenalan. Ya, permisi. Ya, Selamat pagi. pagi. Apa kabar kalian? Luar biasa. Yes. Oke, Bu. Nah, Oh iya, hari ini ada ibu guru baru ya? Iya, kalau boleh tahu ibu guru dari mana? kalau ibu guru ini dari Dapai juga. Oh, kalau namanya siapa, Bu? Namanya- Sepertinya saya belum pernah ketemu sebelumnya. Ya, perkenalkan nama saya itu Ayu. Oh, Ya. kok bisa ada di TK? Pertama itu aku dikasih kesempatan sama ibu guru di sini untuk mengajar anak-anak yang ada di sini. Wow, tidak Iya. mudah loh mengajar anak-anak TK seperti ini. Iya, Ayo, mari kita duduk dulu. iya. Tentang begini. Bagus. Oh iya, sedang apa ibu guru pagi ini? Nah, sedang bermain dengan anak-anak yang ada. Wah, kalau boleh tahu bagaimana perasaan ibu guru ketika pertama kali bertemu dan mengajar dengan anak-anak di tempat ini? Perasaannya tentu senang, bahagia karena bisa ketemu dengan anak-anak yang ada di TK sini. Oh, seperti itu. Ya. Apakah ada perubahan ibu guru dari selamat pagi? Oh, pintar sekali. Apakah selama ini ibu guru ada pernah ikut kayak kuliah dari mana atau pernah ikut pelatihan tentang anak, atau ibu guru adalah contohnya toh guru sekolah minggu, apa pernah melayani anak-anak sebelum ada di TK Musim Tubuh? Ya, kalau tentang melayani anak-anak sebenarnya belum pernah ya, sama sekali belum pernah. Sedangkan kuliah itu sebenarnya jurusannya bukan ambil tentang pendidikan, tetapi jurusannya itu waktu kuliah tentang ambilnya administrasi publik. Jadi sama sekali belum pernah mengajar anak-anak di tempat Ih, itu. luar biasa. Iya. Jadi keputusan ibu guru bisa memutuskan untuk melayani anak-anak. Bagaimana sih prosesnya, itu penasaran. Mungkin juga teman-teman yang di luar sana penasaran, kok dari dunia sekuler lah kita bilang kok tiba-tiba mengajar di TK. TK itu memang kata orang ya hanya TK, tapi sebenarnya TK itu adalah fondasi dasar untuk anak-anak, untuk mereka menjadi generasi emas seperti itu. Jadi boleh diceritakan prosesnya, kok hatinya baiklah saya mau melayani anak-anak ini seperti itu. Ya, oke. Prosesnya itu memang nggak mudah ya seperti yang orang lihat. Iya, ya. Apalagi untuk mengajar anak-anak yang ada, tidak semudah yang kita bayangkan mengajar anak-anak yang mungkin bukan 1-2, tapi ini banyak. Prosesnya itu pertama itu aku tuh sebagai manusia biasa juga rasanya deg-degan, pasti takut kalau nggak bisa, tetapi puji Tuhannya teman-teman di sini juga kan terus menuntun, kasih arahan seperti apa mengajar, membimbing anak-anak yang ada, bahkan pun sudah mengikuti seperti training kemarin untuk mengajar anak-anak. Oh, berarti ibu guru Jadi sudah ikut training. Oh, berarti ibu guru yang ikut training selama kurang lebih 5 minggu kemarin. Oh, jadi pas ikut training itu bagaimana perasaannya? Ada hal baru kah atau ya sudah biasa begitu? Maksudnya ada ilmu baru tidak seperti itu? Tentunya kalau dibilang ada hal baru, ilmu baru, banyak dapat pengalaman juga, dapat banyak pengajaran, baik materi, baik itu dari segi perkenalan untuk anak-anak juga dikasih sama kita. Jadi yang nggak pernah aku tahu, jadi aku tahu, dikasih tahu sama mentor-mentor, sama Mbak Tuhan yang kasih materi sama aku. Jadi banyak dapat pelajaran juga. Oke. Ya. Kan kita ini toh namanya pelayanan desa terpadu, berarti kita ini melayani di desa, tidak di kota seperti itu. Memang kita anak desa, tapi kok tetap di desa? Apakah tidak pernah terpikir, saya kan dari desa, maunya saya itu melayani di kota seperti itu? Apakah ibu guru pernah merasa seperti itu? Atau aduh kok di desa lagi seperti itu? Justru di desa itu masalahnya yang menjadi kalau saya pribadi, justru karena di desa itulah yang menjadi kayak punya ininya sendiri, maksudnya kebahagiaannya sendiri bisa mengajar anak-anak di desa. Maksudnya saya nggak kepikiran juga untuk mengajar anak-anak yang ada di kota, karena menurutku anak-anak di desa ini lebih
apa ya, justru harus kita Rangkul, lebih Iya, membutuhkan kita, lebih membutuhkan gitu. kita daripada anak-anak di kota. Kalau di kota kan masih banyak juga yang bisa kalau di desa kan mungkin tidak semua orang bisa terpanggil hatinya untuk mengajar di desa. Tapi aku bersyukur ada di sini. Oke, lagian jarak dekat ya dari Iya. rumah sepertinya. Oke, saya mau tanya ini apa? Sudah berapa lama ya di sini? Sudah 1 tahun atau baru beberapa hari, minggu kah? Kalau itu sih sudah mau hampir setahun, nanti bulan 8, Ibu. Puji Tuhan ya, sudah mau setahun. Apakah ada proses baru dalam kehidupan kerohaniannya Ibu Guru atau memang ya nggak apa-apa lah begini-begini aja, karena kita kan pelayanan kekristenan ya, memang kita lahir Kristen, bahkan KTP juga kita Kristen seperti itu. Apakah dengan ada perubahan dalam segi kerohaniannya Ibu Guru ketika melayani di pelayanan Kristen seperti itu, atau ya begitu-begitu aja, atau ada pengalaman baru seperti itu? Kalau segi dari rohani tentu ada ya. Biasanya kalau di rumah itu dulu doa bolong-bolong, tapi sekarang puji Tuhannya enggak. Kalau tidur doa, kalau bangun doa, datang kerja itu pun doa. Tapi kalau dulu nggak masa bodoh lah, bangun ya bangun, tidur ya tidur. Tapi sekarang ya berubah lah, dari proses itu berubah. Ya, berarti ada kemajuan Iya. rohaninya baru. Setelah itu kan kalau kita lihat ya, orang pelayanan itu mereka lebih bermasyarakat. Nah, apakah hal itu perubahan dalam aspek itu Ibu Guru merasakan sendiri, atau saya enggak maulah aku mereka seperti itu? Itu kalau dari itu juga ada perubahan ya. Maksudnya kalau dulu cuma dikenalnya sebagai Ayu, semua Ayu aja. Tapi sekarang kalau kemana-mana dipanggilnya Ibu Guru. Jadi ada sosial yang naik gitu. Ada perubahan sedikit. Ya. Jadi aku bersyukur juga di situ. Maksudnya kita sekarang dikenalnya sebagai ya Ibu Guru, bukan hanya sebatas Ayu yang kayak kemarin. Iya. Oh, berarti ya, apakah selama ini Ibu Guru pernah merasa sejak ada dalam pelayanan ini menyesal, atau kenapa sih saya masuk di TK tersebut? Apalagi namanya TK ya, orang bisa pandang enteng loh, hanya TK, sedangkan pemerintah saja tidak terlalu memperhatikan kita sebagai guru TK. Kalau dibilang menyesal sih, puji Tuhan enggak, sampai detik ini tidak menyesal, karena menurutku mengajar anak-anak itu ada hal yang membahagiakan. Maksudnya ya, anak-anak mungkin tidak semudah orang dewasa kita ajar ya, dengan mereka punya tingkah laku seperti apa. Tapi kalau dibilang menyesal pun nggak ada yang menyesal, malah aku bersyukur bisa berbagi ilmu dengan anak-anak yang ada di sini. Baru pernah nggak Ibu Guru melihat video orang bahwa guru TK itu harus kreatif? Nah, sedangkan kita ini manusia terbatas. Apakah pernah merasa, atau di tim, apakah Ibu Guru tidak pernah merasa minder, atau ya ampun nanti saya nggak bisa seperti itu, atau timnya Ibu Guru mau menolong Ibu Guru dalam hal-hal maksudnya kita kan manusia beragam ya, kelemahan, kelebihan ya pasti semuanya kita punya. Jadi Ibu Guru apakah pernah merasa minder dengan punya tim? Berapa timnya Ibu Guru di TK ini? Ya, punya tim itu 3. Oh. Ya, tambah aku. Berarti 3 semua Iya. gurunya. Berapa jumlah muridnya? Jumlah muridnya itu 24. Oh, puji Tuhan. Bolehlah jadi pelayanan. Kalau dibilang minder sih awalnya iya minder. Maksudnya karena aku kan baru di dunia ini, sama sekali nggak punya bekal. Kuliah bukan jurusan pendidikan. PAUD ya. Iya, Jadi iya, aku sama sekali betul-betul nggak punya ini dari awal. Jadi kalau dibilang minder awalnya iya minder, karena ya memang kalau dari guru TK itu harus punya seperti Ibu bilang tadi, kreativitas untuk anak-anak punya ini. Tapi aku terus belajar, maksudnya juga tim juga mau membantu, mengarahkan, memberitahu. Jadi rasa minder itu perlahan hilang. Pudar-pudar. Iya. Apalagi kan sekarang media ya banyak kreator-kreator yang sudah share, contohnya melipat apa. Jadi ya Ibu Guru mungkin bisa tertolong lewat media digital sekarang. Oke, Dani, Bu Guru. Jadi sekarang Ibu Guru goalnya ke depan, maksudnya apakah hanya berhenti sampai sini, atau mau ada pencapaian, atau contohnya seperti ini, saya rindu
5 tahun ke depan ini TK seperti ini, atau saya rindu begini. Itu kan goal, hal yang ingin kita capai walau di jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu. Boleh diceritakan ke kita? Mungkin kalau itu juga punya pasti ada lah, Ada pasti ya. di dalam pikiran untuk memajukan sekolah ini. Maksudnya ini kan juga bukan hanya sebatas akan terus begini terus ini Iya. sekolah. Maksudnya harus suatu saat nanti harus lebih dari ini ya. Dan bagaimana kita sebagai orang sini juga, asli sini juga, yang harusnya bisa ngangkat ini sekolah untuk lebih maju ke depan. Mungkin saya juga punya keinginan seperti itu, tapi entah jalannya nanti dari mana saya juga nggak tahu. Mungkin suatu saat ada yang bisa menolong juga, membantu Untuk perkembangan ini perkembangan selanjutnya. Semoga ada yang Tuhan kirim orang-orang yang lebih baik nanti lagi kemari, dan semakin membuat TK ini nanti lagi semakin bagus 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Oke, baik. Terima kasih Iya, Bu Guru sama-sama. sudah bercerita. Tuhan Yesus memberkati.